Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Cynthia Dewi dan dua rekan saya Jeffrey Yuswir Putra dan Meike Gemining. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai komputer sebagai sarana kerja konselor. Yang pertama ada pengertian teknologi informasi. Secara umum, teknologi informasi atau TI dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology. Adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Definisi teknologi informasi menurut beberapa ahli, yang pertama ada dari Hack dan Ken tahun 1996. Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Yang kedua, Martin, 1999. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Yang ketiga, Williams dan Sawyer, tahun 2003. Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputerisasi atau komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Penerapan komputer dalam BK. Menurut Nur Fitriani tahun 2011, peranan komputer telah banyak dikembangkan dalam dunia bimbingan dan konseling. Muhammad Surya tahun 2006 dalam Nur Fitriani tahun 2011 mengemukakan bahwa sejalan dengan perkembangan teknologi komputer, interaksi antara konselor dengan individu yang dilayaninya atau konseli tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka saja, tetapi dapat juga dilakukan melalui hubungan secara virtual atau dunia maya, melalui internet dalam bentuk cyber counseling. Nur Fitrianti memaparkan beberapa penerapan komputer sebagai sarana kerja bimbingan dan konseling mulai dari tingkat sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Yang pertama itu kita akan bahas penerapan komputer sebagai sarana kerja BK di sekolah dasar, yaitu untuk pusat arsip data siswa. Yang kedua, informasi kasus atau prosesi bimbingan. Dan yang ketiga, alat penyelenggaraan konseling kelompok melalui proyektor. Lalu, penerapan komputer sebagai sarana kerja BK di sekolah menengah adalah yang pertama, pemanfaatan internet. Yang kedua, pemakaian surat elektronik atau email dan messaging dengan memperhatikan etika. Yang ketiga, publikasi pengumuman baik dalam blog maupun arsip pada komputer. Yang keempat, materi ajar menggunakan media proyektor, program publikasi dan informasi. Dan yang terakhir, yang kelima, penyelenggaraan kompetensi ilmiah, seni, ketangkasan secara online yang bernilai positif bagi peserta didik dan pembuatan database peserta didik. Dan penerapan komputer sebagai sarana kerja BK di perguruan tinggi adalah yang satu, bimbingan konseling melalui surat elektronik atau email. Yang kedua, pemberian informasi melalui website atau homepage. Yang ketiga, bimbingan dan konseling kelompok melalui chatroom. Yang keempat, konsultasi melalui komputer konferensi video atau grup. Yang kelima, periklanan mengenai layanan bimbingan konseling melalui email maupun web. Yang keenam, pelatihan keterampilan melalui software dan simulasi terkomputerisasi. Yang ketujuh, pengambilan sumber daya informasi.
Yang kedelapan, penyimpanan catatan kasus. Yang kesembilan, informasi konseli. Dan yang kesepuluh, tata kearsipan. Kita sudah ada pada bagian analisis. Analisisnya yaitu teknologi informasi dan komputer bermanfaat dalam menunjang sistem kerja konselor. Sehingga konselor harus mampu menguasai dan memahami teknologi informasi. Sesuai dengan kompetensi konselor di mana disebutkan seorang konselor harus menguasai khasana, teoretik, dan prosedural termasuk teknologi dalam bimbingan konseling. Dalam kegiatan konseling yang jarak jauh, konselor harus tetap menjaga kerahasiaan dan tetap menjaga profesionalitas konselor. Layanan bimbingan konseling berbasis teknologi dengan menggunakan komunikasi chat, telepon, maupun video call atau Zoom. Layanan konseling online akan memudahkan siswa atau klien berkomunikasi dilakukan kapan dan di mana saja. Pemanfaatan teknologi informasi akan menjadi sangat relevan ketika penerapannya dalam layanan konseling menjadi efektif untuk membantu siswa atau klien dalam perkembangannya secara optimal dan menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Ya, untuk kesimpulannya adalah penggunaan komputer sebagai tempat penyimpanan database ini tentu memberikan kemudahan dalam hal efisiensi ruang dan tenaga bagi guru bimbingan dan konseling. Dengan penggunaan komputer, guru pembimbing tidak perlu lagi menyiapkan lemari khusus untuk menyimpan ribuan tumpukan kertas untuk menyimpan data-data. Komputer sebagai salah satu teknologi masa kini tidak bisa dipungkiri memberikan banyak manfaat bagi para penggunanya. Salah satu manfaat adanya teknologi dalam dunia pendidikan adalah e-learning. Selain menghadirkan e-learning, dampak positif lain dari teknologi informasi adalah munculnya perpustakaan online. Untuk saran dari hasil pembahasan kita di atas, perlunya sosialisasi oleh pihak-pihak yang berada dalam lingkungan bimbingan dan konseling. Dalam hal ini adalah para pakar-pakar bimbingan dan konseling untuk menyampaikan urgensi komputer sebagai sarana multifungsi dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Perlunya diadakan pelatihan penggunaan komputer secara umum dan penggunaan beberapa aplikasi perkantoran yang dapat digunakan dalam administrasi bimbingan dan konseling. Sehingga ke depannya bimbingan dan konseling tidak hanya menggunakan cara-cara konvensional dalam pemberian layanannya.